Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi kelas 8 di mana saja kalian berada, marilah untuk pelajaran pada kesempatan pagi hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, dan perlu diketahui bahwa untuk kelas 8 ini saya mengampu pelajaran SKI. Maka dari itu kepada para siswa-siswi hendaknya mempersiapkan buku SKI-nya. Para siswa-siswi yang berbahagia, tentu saja kalian masih ingat ya dengan saya, nama saya siapa, alamat mana, dan nomor handphonenya berapa. Tentunya masih pada ingat semuanya. Namun apabila kalian ada yang lupa, bisa kalian catat. Di sini kita tayangkan, yaitu alamat rumah saya dan alamat tempat tinggal saya, kemudian nomor WA. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat. Kemudian untuk pelajaran SKI ini kalian wajib membaca buku. Yang pertama adalah buku paket SKI kelas 8 terbitan tahun 2019. Ini bisa kalian dapatkan melalui internet dan dipersilahkan untuk mendownloadnya. Karena untuk buku paket SKI ini belum diperbanyak, jadi belum dibagikan ke sekolah-sekolah, sehingga kalian harus mendownloadnya sendiri. Yang kedua adalah buku LKS SKI kelas 8. Ini insya Allah besok kalian akan diberikan satu-satu per orang ya. Dan yang ketiga, kalian bisa membaca buku lain yang relevan. Para siswa-siswi di mana saja kalian berada, ini ada kontrak pembelajaran online ya. Kontrak pembelajaran online yang kalian semuanya harus mengindahkannya. Yang pertama adalah melakukan absen online melalui Google Form. Yang kedua adalah mematuhi semua tata tertib MTSN 4 Sleman, Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat tulis seperti buku dan ballpoint. Kemudian yang keempat, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh mulai dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh tengahnya bolong. Ini dari awal sampai akhir harus ikut terus supaya materi pelajarannya bisa paham. Yang kelima adalah mengerjakan soal ataupun tugas yang diberikan oleh guru. Itulah kontrak pembelajaran yang harus kalian indahkan. Baik para siswa-siswi, untuk menyingkat waktu kita akan masuk pada materi bab 1, yaitu tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Silahkan bagi yang sudah mendownload bukunya bisa disimak. Dan bagi yang belum bisa melihat, bisa menyimak tayangan yang saya sampaikan ini. Nah, di dalam pembahasan Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam ini nanti akan kita pelajari, yaitu faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah, atau bisa dikatakan runtuhnya dinasti Umayyah. Yang kedua kita pelajari adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah.
Dan yang ketiga adalah para penguasa Daulah Abbasiyah ataupun beserta dengan silsilahnya. Para siswa-siswi yang berbahagia, kita akan menginjak pada faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Jadi tentu saja ada beberapa pendukung ya, sehingga Abbasiyah itu bisa berdiri atau bisa dikatakan runtuhnya dinasti Umayyah. Perlu dimengerti bahwa dinasti Umayyah itu berkuasa selama 91 tahun. Nah, kekuasaannya ini mengalami kemunduran dan kemudian digantikan oleh kekhalifahan Abbasiyah. Nah, mohon disimak di situ pada laptop kalian masing-masing atau di HP masing-masing. Ada berapa ya faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Ini bisa merupakan faktor pendukung. Yang kedua adalah bisa kalian baca sendiri di situ. Kemudian yang ketiga, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Perlu dimengerti bahwa sebenarnya kalau di Madinah itu Islamnya bagus, tapi ketika pindah ke Damaskus, karena Damaskus ini adalah merupakan kota yang kebiasaannya itu kurang baik, jadi memiliki adat istiadat yang kurang bagus, misalnya bergaya hidup mewah. Kemudian yang keempat, kekecewaan para ulama terhadap para penguasa yang tidak memiliki integritas kehidupan keagamaan dan politik. Mereka menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam. Ini jadi para ulama itu kecewa karena penguasanya itu sering melanggar aturan agamanya sendiri, ya, melanggar nilai-nilai syariat Islam. Dan yang kelima, pertentangan antara suku Arab Utara dengan Arab Selatan. Ini terjadi pertikaian Arab Utara dengan Arab Selatan, yang mana Arab Selatan ini merupakan suku yang mendukung dakwah Rasulullah, sedangkan kalau Arab Utara itu kurang memberikan dukungan pada dakwah Rasulullah. Kemudian yang keenam, ketidakpuasan kaum Mawali dan keangkuhan bangsa Arab. Jadi kaum Mawali itu orang Islam yang bukan asli orang Arab. Ya. Ini tidak puas dengan apa? Dengan orang Arab asli. Karena apa? Ya karena membeda-bedakan lah, ya, membeda-bedakan dalam pemberlakuan. Kemudian yang ketujuh, adanya konflik politik sejak masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang melahirkan gerakan oposisi kaum Syiah dan Khawarij. Ini jadi konflik politik. Konflik politik ini dibawa sejak dulu ya sampai akhir. Kemudian yang ke-8, munculnya gerakan oposisi yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib
Nah, mereka didukung oleh Bani Hasyim, kemudian golongan Syiah, dan kaum Mawali. Dan yang ke-9 sebagai pendukungnya adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir Daulah Umayyah. Para siswa-siswi, jadi itulah ya diantaranya yang menjadi faktor ya, berdirinya Daulah Abbasiyah. Dan perlu dimengerti bahwa awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini pada tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Berarti cukup lama sekali. Baik para siswa-siswi, kita lanjutkan untuk proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Bagaimana toh sehingga Daulah Abbasiyah itu bisa berdiri? Nah, prosesnya demikian. Jadi gerakan menentang kekhalifahan Bani Umayyah itu kan dilatar belakangi oleh perdebatan tentang hak kepemimpinan setelah meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian itu menganggap bahwa yang berhak melanjutkan kekuasaan adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelopor gerakan ini adalah Al-Imam Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbasiyah yang tinggal di Umaymah. Nah, Muhammad bin Ali pun melakukan berbagai kegiatan propaganda. Ia menyebarkan 12 propagandis di berbagai wilayah. Antara lain di Khurasan, Kufah, Irak, kemudian Makkah, dan propagandis yang paling berpengaruh ketika itu adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, propagandis ini ditanggapi ataupun disambut dengan baik oleh masyarakat. Nah, setelah Muhammad bin Ali wafat, gerakan tersebut dilanjutkan oleh putranya, yaitu Ibrahim, menunjuk Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perangnya. Nah, ia dipandang memiliki kemampuan dan sangat ahli menarik simpati masyarakat dari berbagai kelompok. Meninggalnya Ibrahim Al-Imam, maka gerakan ini dilanjutkan oleh putranya, yaitu Abdullah bin Muhammad yang terkenal dengan nama Abdul Abbas As-Sofah. As-Sofah juga mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Jadi Abu Muslim Al-Khurasani memang handal nih ya. Nah, sehingga gabungan kekuatan antara As-Sofah dan Al-Khurasani tersebut menghasilkan suatu kekuatan besar. Mereka berhasil memenangkan pertempuran dengan Bani Umayyah di Dabhulu. Peristiwa besar ini menjadi tonggak pergantian kekhalifahan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Mereka disebut dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa sekalian yang berbahagia, itulah proses ya berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, bagi kalian yang belum jelas bisa dibuka kembali, diputar kembali ya. Linknya dibuka kembali. Syukur-syukur bisa di-download begitu. Dan kemudian kita akan masuk pada para penguasa Daulah Abbasiyah. Jadi karena Daulah Abbasiyah ini memerintah sangat lama, tentu saja para pemimpin yang memimpin
daulah tersebut cukup banyak. Di antaranya adalah kita sebutkan 5 saja, yang lainnya nanti bisa kalian baca sendiri, dihafalkan ya. Dan nanti saya mohon untuk menghafalkan 5 ya, atau 10 nama penguasa Daulah Abbasiyah secara urut kalau bisa ya. Yang pertama adalah Abul Abbas As-Saffah. Ini memerintah tahun 750 sampai 754. 4 tahun. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga adalah Al-Mahdi 775 sampai 785. Dan yang keempat adalah Musa Al-Hadi. Yang kelima adalah Harun Ar-Rasyid. Yang keenam adalah Al-Amin. 7 adalah Al-Ma'mun. 8 Al-Mutasim. 9 adalah Al-Wathiq Billah. 10 Al-Mutawakkil Allah. Dan tokoh selanjutnya, penguasa selanjutnya silakan dibaca sendiri, dihafalkan sendiri. Dan kalian bisa lihat pada komputer kalian masing-masing, di situ ada silsilahnya. Dari para penguasa bisa kita lihat hubungan kekerabatannya. Mulai dari atas sampai bawah. Baik para siswa-siswi di mana saja kalian berada, itulah materi tentang Daulah Abbasiyah. Nah, mungkin kalian belum jelas, silakan sekali lagi kalian bisa pelajari kembali untuk buku pegangan siswa yang kalian download dari internet. Nah, mari untuk pelajaran kesempatan siang hari ini kita akhiri dengan membaca tahmid, tapi jangan lupa tolong pelajari materi-materi yang sudah kita sampaikan, karena besok pada akhir pembelajaran bab 1 maka akan kita adakan evaluasi. Mari kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.